يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bil fi'li ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tampaknya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlisillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Baik, kita lanjutkan pengajian Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Ilmi, nomor babnya 28, nomor hadisnya 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab al-ghadabi marah fil mau'idatin di dalam nasihat, wa ta'limi dan mengajar, idza ra'a ketika melihat siapa orang, ma pada apa-apa, yakrahu yang benci siapa orang. Jadi babnya melihat sesuatu yang dibenci langsung nasihat atau mengajar dengan marah-marah. Contohnya mungkin ada melihat jamaahnya melanggar, langsung dinasihati di forum dengan keadaan marah-marah. Hadatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan an ibni Abi Khalid an Qais ibni Abi Hazim an Abi Mas'ud al-Ansari qala berkata siapa Abi Mas'ud. Qala berkata siapa rajulun orang laki-laki, ya Rasulullah, la akadu tidak hampir aku, udriku menjumpai aku, as-sholata pada sholat, mimma dari apa-apa yutawwilu yang memanjangkan bina dengan kami siapa fulanun fulan.
Jadi ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, fulan ini sholatnya panjang, hampir aku tidak ikut sholat Nabi. Lek ngimami bacaane dawa-dawa sampai saya hampir berhenti untuk mengikuti sholat. Jadi memang tidak diperbolehkan seorang imam itu ketika ngimami dengan bacaan yang panjang. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang dibaca bukan Al-Quran, yang dibaca bukan Al-Fatihah, yang dibaca bukan surat Al-Quran, yang dibaca panjang. Nah ini nggak boleh, sholat seperti itu nggak boleh. Fama ra'aitu, maka tidak melihat aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mau'idatin, di dalam nasihat, asyadda, lebih sangat apane godaban, marahnya, min yaumaidin, daripada hari itu. Dilapori seorang laki-laki kalau si fulan itu sholatnya bacaannya panjang, lalu Abi Mas'ud, ya, dia tidak melihat Nabi, ya, dia tidak melihat Nabi di dalam nasihat itu sangat marah daripada hari ini. Jadi hari ini itu Nabi betul-betul marah dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, ya ayuhan nas, hai manusia, inakum, sesungguhnya kalian, munafiruna, orang-orang yang melarikan. Faman, maka barang siapa sholat, yang sholat siapa orang, binasi, dengan manusia, maksudnya ngimami, fal yukhaffif, maka supaya meringankan dia atau mempercepat dia, cepat tapi tetap tumakninah dan khusyuk. Fa inna fihi, maka sesungguhnya di dalam mereka, siapa maridun, orang yang sakit, wad dha'ifa, dan orang yang lemah, wadal hajati, dan orang yang mempunyai hajat. Jadi Nabi nasihat, wahai manusia, sesungguhnya kalian itu orang-orang yang melarikan. Kalau sholatnya begini, maka makmumnya banyak yang lari. Barang siapa yang sholat ngimami manusia, mereka supaya meringankan bacaannya, karena di dalam mereka itu ada yang sakit, ada yang lemah, dan ada yang mempunyai keperluan. Maka di dalam ngimami sholatnya, bacaan Al-Qur'annya itu yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja, nggak usah panjang-panjang, ya. Jadi marahnya Nabi itu bukan karena hawa nafsu, namun karena ada sesuatu yang dibenci oleh Nabi, yaitu sholat bacaannya panjang-panjang. Sholat bacaan panjang-panjang, kasihan makmumnya. Jadi nasihat Nabi, nasihat dengan marah itu bukan marah hawa nafsu, tapi marah kok ketika sholat itu ngimami bacaannya panjang. Ini. Maka dari hadis ini para imam-imam sholat supaya memperhatikan. Makanya perintahnya imam sholat sebelum sholat itu mengucapkan istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Nah, ini sambil melihat ke arah makmum, dilihat makmumnya. Ada yang sepuh,
ada yang lemah kekuatannya, fisiknya, mungkin ada yang buru-buru keperluan. Maka imam jangan melarikan makmum. Bacaannya panjang, suaranya gerotal-geratul, akhirnya menjadikan makmum tidak khusyuk. Nah, ketika imam sholat seperti itu makmumnya tidak khusyuk karena bacaan imam, bukan khusyuk, tidak khusyuk karena pribadinya sendiri, maka imam itu akan mendapatkan dosa sebab ketidakkhusyukannya jamaahnya. Wis bacaannya dawa, kemudian bacanya tidak tartil, tidak sesuai dengan ilmu tajwidnya, tidak fasih, tapi memaksakan diri untuk membaca dengan bacaan yang panjang yang mengakibatkan ru'yahnya tidak khusyuk dalam sholatnya, maka itu akan menjadikan dosa bagi imam. Maka ketika sholat ya diperhatikan makmumnya, supaya dilihat siapa saja yang menjadi makmum ketika sholat bersama kalian. Dulu pernah itu kejadian di puncak acara muda-mudi, imamnya sholat pakai surat Yasin. Kemudian ada makmum perempuan yang pingsan karena nggak kuat ya, saking lamanya. Nah ini ya yang ngono tapi ojo ngono. Ya iqra'ul Quran ma tayasaru. Bacalah Al-Quran apa yang mudah bagimu. Kalau memang hafalnya itu surat An-Nas, ya jangan memaksakan surat Al-A'la. Jatuhnya malah geratal-geratul bacaannya. Hadatsana Abdullah ibnu Muhammad qala hadatsana Abdul Malik ibnu Amr al-Qadi qala hadatsana Sulaiman ibnu Bilal al-Madini an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Yazid rupani maula Munbais an Yazid ibnu Khalid al-Juhani anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Sa'alahu bertanya kepada Nabi siapa rojulun orang laki-laki anil lukototin tentang barang temuan. Jadi ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi tentang barang temuan. Faqala maka bersabda Nabi, "I'rif, menyiarkanlah kamu. Waka'aha pada talinya lukotoh." Au qala atau bersabda Nabi wa'aha dan wadahnya lukotoh. Wa ifa soha dan gantungannya lukotoh. Arifha menyiarkanlah kamu ha pada lukotoh barang temuan sanatan 1 tahun. Suma kemudian istamti mengambil kesenangan kamu biha dengan lukotoh. Fa in jaa maka ketika datang, maka jika datang siapa robuha pemiliknya lukotoh, fa'addiha maka mengembalikanlah kali kamu ha pada lukotoh. Lalu Nabi menjawab, ya kalau tentang barang temuan maka kalian supaya menyiarkan temuan itu, talinya, bentuk wadahnya, gantungannya, itu semua disiarkan selama 1 tahun. Kemudian
kemudian bisa kalian ambil manfaatnya. Bisa kalian ambil manfaatnya. Kalau selama 1 tahun ya, itu ternyata tidak ada yang mengakui barang tersebut, maka bisa diambil manfaatnya. Lah jikalau ternyata pada waktu pemakaian barang tersebut tiba-tiba datang pemiliknya, ya maka kamu supaya mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Jadi disiarkan selama 1 tahun. Ini apabila barang itu ditemukan di kalangan orang iman. Ya, contohnya di komplek orang iman, orang jamaah, ya, nemu pot bunga contohnya, atau nemu kembang, ya maka supaya disiarkan, ini punya siapa? Ya, ini punya siapa selama 1 tahun. Ketika 1 tahun itu ternyata tidak ada yang mengakui, maka boleh diambil manfaatnya barang itu. Nah, tiba-tiba setelah dimanfaatkan ternyata kok datang pemiliknya, maka supaya diberikan, karena memang itu bukan miliknya. Ini kalau terjadi di kalangan orang iman, komplek jamaah. Tapi kalau temuannya itu berada di jalan, nemunya di tempat umum yang sifatnya tidak ada batasan khusus untuk orang iman, maka itu boleh langsung dimanfaatkan. Ya, contohnya nemu HP di tol, ya boleh diambil. Nemu HP di jalan raya, ya boleh diambil. Itu rezeki namanya. Nemu duit 100.000, ya itu di kalangan orang iman, ya harus disiarkan. Ini punya siapa, uang siapa. Nah, ini. Nah, di dalam penyiaran ini juga tidak boleh asal nyiarkan. Pas lagi ngaji di masjid, ada kunci motor ketinggalan, diumumkan di masjid. Pengumuman, barang siapa yang ketinggalan kunci masjid supaya menghubungi calegnya. Nggak boleh itu. Nah, nggak boleh menyiarkan barang temuan di dalam masjid, itu nggak boleh. Harus di luar masjid. Walaupun ketika menemukannya itu di dalam masjid, ya, walaupun nemunya di dalam masjid, tetap menyiarkannya supaya di luar masjid. Kadang ini yang tidak diperhatikan dalam jamaah, sehingga asal menyiarkan, melihat di mana tempat menyiarkannya. Itu. Kalau berkata siapa? Kalau berkata siapa rojul, fadlatul ibil, maka hilangnya unta. Nabi, bagaimana kalau unta yang hilang? Faqadiba, maka marah siapa Nabi, hatta sehingga ihmarot, merah opo wajah natahu, 2 tulang pipinya Nabi. Ketika Nabi ditanya tentang unta yang hilang, Nabi marah sampai kelihatan kedua tulang pipinya Nabi itu merah. Auqala, atau berkata siapa Zaid, ihmarun, merah apa wajahnya Nabi, menunjukkan saking marahnya Nabi, maka wajahnya berubah menjadi merah. Artinya Nabi nggak suka dengan pertanyaan itu. Hal yang tidak perlu ditanyakan, kenapa harus ditanyakan? Itu maksud berubah wajahnya Nabi. Nabi marah karena sesuatu hal yang nggak perlu ditanyakan, kenapa harus ditanyakan? Faqala, maka bersabda Nabi, wama, dan apakah
laka bagimu, walaha dan bagi unta. Kenapa kamu mikirin unta? Kok kamu mikirin unta itu ngapain? Ma'aha bersama unta, siko uha, wadah minumnya unta. Wahida uha dan sepatunya unta. Maksudnya kakinya kuat. Taritu datang apa unta al-ma'a pada air. Watara dan makan apa unta asyajarota pada tanaman. Fadarha maka membiarkanlah kamu ha pada unta. Hatta sehingga yalkoha menemukan ha pada unta. Siapa robbaha tu pemiliknya unta. Ngapain kamu itu kok mikirin unta? Unta itu punya tempat wadah minum. Walaupun dia nggak minum beberapa waktu, dia itu masih kuat. Karena di dalam perutnya masih ada tabungan air minum. Begitu juga dengan makanan. Unta bisa cari makanan di mana saja. Yos, biarkan saja unta, ketika ada unta hilang itu biarkan sampai pemiliknya itu menemukan unta tersebut. Jadi kamu nggak usah ngurusin unta. Unta hilang, ya dia bisa nyari makan sendiri. Dia bisa mencari minum sendiri. Ketika dia minum banyak itu tidak langsung dihabiskan, ya tidak langsung di dalam pencernaan perut, tapi sebagian disimpan di dalam perut. Ketika unta itu haus tinggal minum, ya, minum air-air yang ditabung, ya, di dalam perutnya unta. Nah, ini keistimewaan unta. Makanya unta itu kalau diajak jalan di padang pasir kuat, kakinya kuat, itu karena di dalam tubuhnya masih menyimpan simpanan air. Sewaktu-waktu haus bisa diminum, walaupun di sekitarnya itu tidak ada air minum. Ya, gak usah kamu pikirin unta, biarkan saja. Nanti kalau waktunya ketemu pemiliknya juga ketemu. Gak kamu usah kamu ambil, gak usah kamu urusi unta itu. Kalau berkata siapa rajul fadallatu maka hilang al-gonami kambing. Lah terus kalau kambing bagaimana Nabi? Kalau bersabda siapa Nabi, kambing itu laka bagimu. Au li akhika atau saudaramu. Au lil da'bi atau bagi serigala. Kalau yang nemu kambing, ada kambing lepas, tidak ada majikannya, ya boleh kamu ambil. Nah, kalau tidak kamu ambil, ya nanti akan diambil oleh saudaramu. Kalau tidak diambil kamu dan saudaramu, bisa jadi kambing itu dimakan serigala. Ya, artinya kalau ada kambing lepas, kambing yang hidup di jalanan tanpa ada majikannya, itu boleh diambil, ya, boleh diamankan. Contohnya mungkin lagi jalan-jalan lewati hutan, tiba-tiba ada kambing lewat, ya silahkan diambil. Nah, silahkan diambil. Ya, ini tapi ya jelas kambingnya tidak diikat, ya. Lagi lewat kebun, kambingnya diikat di pohon. Wah, ini sesuai dengan dalil yang disampaikan Mas Dar ini. Nemu kambing boleh dimanfaatkan. Oh, kambingnya orang lagi dicincang gitu. Kambingnya orang lagi diikat di bawah pohon, lah kok diambil? Yo maling jatuhnya. Nah, jadi maksudnya kambing ini ya kambing liar, ya, kambing yang lepas, yang tidak ditemukan oleh majikannya, itu boleh dimanfaatkan, ditangkap, disate, gitu, diguling. Ya.
Kalau nggak diambil oleh kamu ya bisa kemungkinan diambil saudaramu. Kalau nggak diambil saudaramu bisa kemungkinan kambing itu akan dimakan serigala. Nah ini. Jadi inti dari bab bahwa Nabi itu benci, marah ketika ditanya sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, sekiranya nggak urgent, sekiranya tidak ada kaitan dengan hadis, ya nggak perlu ditanyakan. Ya jangan nanya. Nanti kalau nanya terus dikatakan, wah kamu tuh Bani Israel, marah, nggak terima, baliknya dicaci, gitu. Ya jangan begitu. Makanya menanyakan sesuatu hal yang di situ betul-betul hukum. Ya contohnya seperti hadis di bawah ya nanti. Hadatsana Muhammad ibn Ala qala hadatsana Abu Usama an Buraidin an Abi Burdah an Abi Musa qala berkata siapa Abi Musa. Suila ditanya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam an asya'a tentang beberapa perkara. Kariha yang benci siapa Nabi pada perkara. Falama uksiro maka ketika diperbanyak apa perkara alaihi atas Nabi godiba maka marah siapa Nabi. Jadi ketika semua itu ditanyakan kepada Nabi, maka Nabi marah. Ya, Nabi marah. Jadi maksudnya Nabi marah itu karena pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan kepada Nabi kok yo ditanyakan. Itu yang membuat Nabi marah. Akhirnya sumakola kemudian bersabda Nabi linnasi pada manusia, saluni amma syitum. Ini bentuk kemarahannya Nabi. Saluni bertanyalah kalian nih padaku, amma dari apa-apa syitum yang menghendaki kalian. Karena banyak orang-orang yang menanyakan sesuatu yang gak perlu ditanyakan kepada Nabi. Akhirnya Nabi mengelulu. Ya, mengelulunya Nabi itu bukti bahwa Nabi itu marah. Saluni amasyitu wes takono. Apa yang kalian kendaki wes takonono wes. Akhirnya fakola maka berkata siapa rojul, ada yang bertanya. Ketika Nabi marah seperti itu, saluni amma syitum. Ayo tanya, ayo tanya. Ayo tanya. Nah itu ternyata ada yang bertanya. Kala berkata siapa rojulun orang laki-laki. Man siapakah abi bapakku? Nabi, saya mau tanya. Nanya apa? Bapakku siapa Nabi? Kala bersabda siapa Nabi, abuka bapakmu iku Hudafah. Bapakmu itu jenengi Hudafah. Fakoma maka berdiri siapa akharun yang lain ikut-ikutan. Ada yang bertanya siapa bapakku Nabi? Dijawab bapakmu Hudafah. Akhirnya yang lain ikut-ikutan bertanya. Fakola maka berkata siapa rojul, man siapakah abi bapakku ya Rasulullah wahai Nabi? Nabi saya tanya Nabi, ya kamu nanya apa? Bapakku siapa ya? Fakola maka bersabda siapa Nabi, abuka bapakmu Salimun Salim. Bapakmu namanya Salim. Maula Syaibah, bekas budaknya Syaibah. Bapakmu itu namanya Salim, bekas budaknya Syaibah. Falamma ro'a maka ketika melihat siapa Umar bin Khattab, ma pada apa-apa fi wajhihi di dalam wajahnya Nabi. Umar tahu kalau Nabi marah dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang sebetulnya nggak perlu ditanyakan. Lah bapakku sopo Nabi?
Lah bapakmu lo mau takokne lho. Wis jauh-jauh datang ke Nabi cuman untuk menanyakan bapakmu. Nah, akhirnya Nabi marah, Umar tahu. Qala berkata siapa Umar, ya Rasulullah wahai Nabi, inna sesungguhnya kami natubu taubat kami ilallahi pada Allah azama mulia wajalla lagi maha agung. Melihat keadaan seperti itu, Nabi benci dengan pertanyaan-pertanyaan yang gak perlu ditanyakan, tidak ada kaitannya dengan ibadah, tidak ada kaitannya dengan hukum. Nah, Umar melihat seperti itu, dia berkata, wahai Nabi, sesungguhnya kami bertobat kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung. Setelah Umar ngomong seperti itu, amarahnya Nabi reda, hilang. Amarahnya Nabi hilang karena melihat Umar. Nah, ini contoh pertanyaan yang nggak perlu ditanyakan. Pertanyaan yang nggak perlu ditanyakan. Jadi bagi bapak dan ibu seluruh jamaah, ya, jangan sampai hal-hal seperti ini itu terjadi, karena nanti membuat marah Pak Yainya, membuat marah mubaliknya. Ntar kalau nggak dijawab, wah mubaliknya Pak Yainya sombong, pilih kasih, nanya nggak dijawab, ya. Giliran dijawab nggak terima, jawabannya nggak sesuai hadis, nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah itu bahaya seperti itu. Orang bertanya itu ada beberapa hal. Yang pertama, memang dia nggak tahu ilmu sehingga dia bertanya. Kemudian yang kedua, bertanya, ya. Yang kedua, bertanya dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana ilmu yang dimiliki oleh yang ditanya, atau mungkin mubalik, atau mungkin pengurus ditanya hukum. Nah, ini tujuannya untuk mengukur sejauh mana ilmu yang dia miliki. Istilahnya bertanya dengan tujuan untuk ngetes. Itu. Terus yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, ya, sebetulnya bukan dirinya dia yang bertanya, tapi dikuasai oleh setan. Contohnya pertanyaannya, kenapa Allah itu tangannya kedua-duanya di kanan? Berarti Allah cacat. Nah ini timbul seperti itu adalah pertanyaan yang ditimbulkan oleh setan. Oh berarti Allah nggak adil dengan makhluknya. Wah berarti Allah nggak adil, Allah nggak baik ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya yang tanya iblis, yang bertanya setan, tapi wujudnya manusia. Nah ini hati-hati. Makanya hal-hal yang nggak perlu ditanyakan ya nggak usah ditanyakan. Kalau memang itu hukum, kalau memang itu kaitan dengan ibadah halal haram, kalau nggak tahu ya silahkan ditanyakan. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan halal haram, tidak ada hubungannya dengan ibadah, ya maka nggak perlu ditanyakan. Gitu. Apalagi kalau yang ditanya itu mempunyai sedikit permasalahan, mungkin dengan keluarganya, dengan ekonominya, ya akhirnya menjadikan dirinya tambah pusing. Ketika pusing apa yang terjadi? Ya menjawabnya sak rokyunya sendiri, sak hawa nafsunya, karena posisinya hatinya sedang bermasalah. Gitu. Hatinya sedang bermasalah. Ya, contohnya seperti Umar sedang dimarah-marahi oleh suaminya, istrinya. Tiba-tiba ada sahabat yang lain yang mau mengadukan kepada Umar tentang istrinya itu cerewet. Ya ternyata istrinya Umar lebih cerewet daripada istrinya. Nah, kayak gitu gambarannya. Ya akhirnya ya Umar ya menengahi. Ya, Umar diam saja sehingga tidak terjadilah
jawaban-jawaban yang keluar bukan secara ilmu hukum tapi secara ro'yu dan hawa nafsu. Nah ini. Satu lagi, babun bab. Man orang waroka yang bersimpu, duduk simpu, ala rukbataihi atas kedua lututnya, indal imami di sisi imam, awil muhaddisi atau orang yang bercerita, maksudnya guru. Jadi babnya orang yang duduk bersimpu atas kedua lututnya ketika berada di sisi imam atau guru. Nah, ini pernah saya melihat secara langsung ya, seorang mubalek ya yang dulu tugas di desa kita ini, sekarang jadi guru bujang di Kediri ya. Saya perhatikan tuh ketika dia salam dengan imam, pengurus, dengan mubalek seniornya, dia duduk simpu ya, menekuk lutut, kedua lututnya, kemudian salaman dan cium tangan. Lah memang sunnahnya begitu ya, memang sunnahnya seperti itu. Ketika menghadapi imam atau menghadapi seorang guru atau ulama yang lebih tua, ulama yang lebih senior ya, ketika berada di sampingnya ya duduknya bersimpu, yaitu menduduki dua lututnya. Hadatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib ani Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja, keluar siapa Nabi, kharaja, keluar siapa Nabi, faqoma, maka berdiri siapa Abdullah ibnu Hudafah, faqala, maka berkata siapa Abdullah bin Udafah, man, siapa abi, bapakku. Jadi suatu saat Nabi itu keluar, lalu Abdullah bin Hudafah itu berdiri dan bertanya, Nabi, bapakku itu siapa Nabi? Faqala, maka bersabda siapa Nabi, abuka, bapakmu, Hudafatu, Hudafah, bapakmu itu Hudafah. Cuma kemudian aksaro, memperbanyak siapa Nabi, ayyakulah, bahwasanya bersabda siapa Nabi, karena Nabi tidak berkenan dengan pertanyaan itu, akhirnya Nabi membuka, ayo siapa yang mau nanya lagi ya. Saluni, bertanyalah kalian kepadaku, ayo siapa yang mau nanya, bapaknya, kamu, bapakmu siapa, oh bapakmu ini, kamu, bapakmu siapa, oh bapakmu situ, ayo siapa lagi yang mau nanya. Fabaroa, maka bersimpu siapa Umar ala rukbataihi, atas kedua lututnya. Umar duduk bersimpu. Faqala, maka berkata siapa Umar, radina, ridho kami, billahi, pada Allah, Robban, sebagai Tuhan, wabil islami, dan dengan agama Islam, dinan, sebagai agama, wabi Muhammadin, dan dengan Nabi Muhammad, nabiyan, sebagai nabi. Akhirnya fasakata, maka diam siapa Nabi. Nabi tidak marah lagi, marahnya sudah reda. Ketika Nabi bilang saluni, saluni, saluni gitu, Umar sudah tahu bahwa Nabi marah dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Mosok nanya jenenge bapake. Lah kowe uripmu karo sapa sampe bapakmu ora kenal. Bapakmu ora kenal iki uripmu karo sapa kowe.
Akhirnya Umar duduk bersimpu di atas kedua lututnya, berada di samping Nabi dengan berkata, kami ridho Allah sebagai Tuhan kami. Kami ridho Islam sebagai agama kami. Dan kami ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi kami. Mendengar ucapan Umar, ya, mendengar ucapan Umar tersebut, akhirnya Nabi tidak marah lagi. Yang tadinya marah, akhirnya Nabi tidak marah, atau marahnya reda, atau amarahnya hilang. Nah, ini makanya dari bab-bab yang kita kaji ini, Bapak Ibu, ya janganlah menanyakan sesuatu yang nggak perlu ditanyakan. Kalau memang tidak ada kaitannya dengan ibadah, tidak ada kaitannya dengan halal haram, ya udah nggak usah ditanyakan. Gitu. Mosok bapakmu sopo, bapakku sopo, nah, ini kan tidak ada kaitannya dengan ibadah, praktek ibadah, tidak ada kaitannya dengan iman dan lain-lain sebagainya. Maka nggak perlu ditanyakan yang nantinya itu membuat yang ditanya menjadi nggak enak. Dijawab nggak enak, nggak dijawab ya nggak enak, karena posisinya hatinya sedang tidak bersahabat. Ya, jadi harus tahu jamaah juga. Aku mau nanya ke Pak Yai, dilihat kondisi Pak Yainya itu bagaimana, sedang senangkah hatinya, atau sedang galaukah hatinya, sedang marahkah hatinya. Kalau bertanya dengan keadaan marah, yang dikhawatirkan ya jawabnya dengan amarah, akhirnya menjadi hukum. Ya, ketika menghukumi dengan hukum amarah, marah-marah, ya, maka nanti menjadi hukum itu yang menjadi berat bagi jamaah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, ada kata yang tidak sopan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.